Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agi Cianeng Putri dengan NIM H02230006 dari Ilmu Tanah Angkatan 2023 kelas A. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Nah, yang pertama kita menggunakan aplikasi SPSS di mana tahap yang pertama kita menambahkan file data yang kita analisis dengan penyesuaian format yaitu Excel. Kemudian kita tunggu sampai datanya ini nanti muncul. Nah, setelah itu data yang muncul ini kita koreksi terlebih dahulu dengan variabelnya dengan mengganti bagian measure dan type-nya, yaitu variabel seperti redox, total nitrogen, dan available fosfatnya ini diubah ke tipe numerik dan misalnya diubah ke tipe scale. Sedangkan variabel pada ulangannya itu diubah menjadi tipe string. Setelah itu klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan menguji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan cara mengklik menu Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, lalu One Sample Case Test. Nah, kemudian kita masukkan ketiga variabel itu, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu data akan muncul bahwa nilai redox ini berdistribusi normal karena nilai P-nya ini lebih dari 0,05. Sedangkan pada nilai available fosfat dan total nitrogen itu nilainya belum berdistribusi normal karena nilai P-nya kurang dari 0,05. Nah, maka dari itu kita memerlukan transformasi data agar memenuhi asumsi normalitas dengan mengeklik bagian menu transform dan compute variable. Lalu kita menentukan kalimat baru untuk datanya. Lalu nanti kita masukkan rumus yaitu SQRT dengan data lalu dikalikan dari simbol atau simbol bintang 2. Nah, kemudian kita klik OK. Setelah itu data akan berhasil, data yang bertransformasi tadi sudah berhasil dan muncul di variabel baru pada data view atau dataset. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada fosfat karena nilai P-nya yang masih di bawah 0,05. Dengan cara yang sama, yaitu memasukkan rumus. Nah, kemudian sudah muncul datanya yang baru atau variabel barunya. Nah, setelah itu kita melakukan pengujian ulang normalitas data setelah transformasi dengan cara yang sama, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov seperti yang sebelumnya. Dan memasukkan semua variabelnya yang baru, yang total 1, P tersedia 1, dan redox. Kemudian nanti akan diketahui atau muncul datanya bahwa redoxnya itu nilainya distribusi normal, namun pada total nitrogen dan available fosfatnya ini masih belum berdistribusi normal karena P-nya di bawah atau kurang dari 0,05. Nah, maka dari itu asumsi distribusi normal yang belum terpenuhi, kita perlu untuk menganalisis lebih lanjut menggunakan uji non-parametrik lain, yaitu dengan Kruskal-Wallis, dengan cara mengeklik menu Analyze, kemudian non-parametric test, dan independent samples. Kemudian kita memasukkan variabel yang
diuji, yaitu N total 1, kemudian P tersedia 1, dan redox. Kemudian kita masukkan bagian kombinasi. Lalu klik OK, kemudian nanti akan muncul bahwa nilai total nitrogen ini memiliki p-value yaitu 0,12, available fosfatnya 0,599 dan redoxnya 1,85, di mana dapat disimpulkan bahwa ketiga nilai ini tidak signifikan terhadap kombinasi. Jadi ketiga dari perlakuan ini tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kombinasi perlakuan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis korelasi antar variabel dengan cara mengeklik menu Analyze, kemudian pilih bagian Correlate, lalu Bivariate, kemudian kita menggunakan variabel yang tadi, N total 1, P tersedia 1, dan redox dimasukkan ke variabel, dipindahkan, lalu kita menggunakan metode yang Pearson, kemudian klik OK, lalu kita bisa melihat bahwa hasil korelasinya bisa disimpulkan bahwa redox ini tidak berkorelasi dengan nilai total nitrogen dan fosfat tersedia. Sedangkan total nitrogen ini berkorelasi dengan T tersedia. Lalu P tersedia ini berkorelasi dengan total nitrogen. Jadi bisa disimpulkan bahwa korelasi antara total nitrogen dan fosfat tersedia ini bersifat positif dan signifikan. Namun pada redox ini tidak menunjukkan korelasi yang signifikan dengan variabel yang lain. Nah, selanjutnya kita akan menguji regresi linear antar variabel. Nah, caranya yaitu menggunakan dengan mengeklik bagian menu Graphs, kemudian Legacy Dialog, lalu mengeklik bagian Scatter atau Dot. Setelah itu kita OK, lalu memasukkan bagian y-axis-nya itu dengan data n total 1, lalu y-axis-nya ini bagian redox. Lalu kita bisa melihat bahwa grafiknya ini seperti ini. Nah, untuk mengetahui persamaan regresinya, kita dengan cara mengklik 2 kali, lalu kita pilih bagian icon add fade line, kemudian add total, lalu kita pilih bagian linear. Jadi untuk interpretasi regresi linearnya terhadap redox dapat diduga dari n total, di mana persamaan regresinya yaitu y sama dengan 0,76 min 5,74x dengan koefisien determinasi atau R kuadratnya yaitu 0,041 atau sangat rendah atau berkolerasi lemah. Sedangkan selanjutnya kita uji juga pada regresi antara redox dengan available fosfat, yaitu bisa dilihat bahwa redox diduga dari P tersedia dengan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 3,95 min 7,56 E min 4X dengan koefisien determinasinya atau R kuadratnya itu 0,017 atau sangat rendah atau berkolerasi lemah. Jadi dapat disimpulkan bahwa regresi antara total nitrogen dan available fosfat itu memiliki korelasi yang sangat rendah atau lemah. Jadi selanjutnya kita akan menganalisis pengaruh korelasi dari kombinasi dan variabel, yaitu dengan menggunakan aplikasi RStudio. Nah, yang pertama kita masukkan dulu data yang kita akan analisis dengan format Excel ke RStudio, di mana kita
cocokkan terlebih dahulu bagian yang kombinasi, kompos, dan NFC ini diubah pada bentuk karakter, namun pada variabel seperti redox, kemudian ntotal, dan p tersedia ini diganti ke bentuk double atau numerik. Nah, selanjutnya kita beralih pada lembar tanpa judul atau untitled 1, lalu kita ketik library, Bio Research, kemudian kita enter, lalu kita klik lagi library nor test, kemudian kita running. Nah, setelah itu kita enter, kita klik Lily test, dalam kurung data yang kita analisis, kemudian kita klik bagian seperti tanda dolar, lalu kita ketik redox, kemudian kita running. Nah, nanti datanya akan muncul bahwa bisa dilihat dari semua variabel yaitu redox, total nitrogen, dan available fosfat itu menunjukkan nilai value-nya ini semuanya kurang dari 0,05, di mana dapat disimpulkan bahwa semua variabel ini tidak berdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya kita melakukan uji transformasi atau uji lebih lanjut karena ketiga dari nilai p-value pada variabelnya ini kan masih berdistribusi tidak normal. Jadi kita perlu analisis lebih lanjut dengan cara kita mengetik bagian di bawahnya, yaitu dengan menginput data praktikan atau data yang kita analisis ini, lalu mengetik. Jadi menggunakan rumus kurang dari min 2 tanda bintang atau dikali dengan SKRT. Kemudian kita input lagi data analisis dan ketik simbol dolar dan data dan variabelnya. Nah, ini kita lakukan seperti pada ketiga variabel yang kita lakukan pada redox, nilai total, dan available fosfat. Nah, setelah itu datanya akan muncul di variabel yang baru. Lalu setelah itu kita cek ulang hasil dari transformasi data yang kita lakukan dengan menggunakan Lily dot test. Kemudian kita lakukan satu persatu dari hasil variabel baru yaitu redox 1 sampai p tersedia 1. Nah, setelah itu bisa kita lihat hasil dari transformasi data yang kita lakukan bahwa redoxnya ini yang sudah tertransformasi ini memiliki nilai p-value-nya lebih dari 0,05. Jadi dia nilainya berdistribusi normal. Sedangkan pada total nitrogen dan available fosfatnya ini setelah ditransformasi nilainya tetap memiliki p-value kurang dari 0,05. Jadi mereka masih belum berdistribusi normal. Jadi bisa kita simpulkan dari hasil uji transformasi bahwa transformasi ini hanya efektif untuk variabel redox. Sedangkan pada variabel lainnya, seperti total nitrogen dan P tersedia ini masih memerlukan analisis lebih lanjut yaitu menggunakan non-parametrik. Nah, jadi uji yang lanjut yaitu menggunakan Kruskal-Wallis di mana berfungsi untuk kita lakukan dalam pengujian antara pengaruh kombinasi perlakuan terhadap variabel seperti redox, nitrogen, dan available fosfat. Nah, dengan cara seperti ini, jadi kita lakukan satu persatu seperti redox hingga P tersedia. Nah, jadi setelah kita running, datanya ini keluar bahwa pada redoxnya ini memiliki p-value lebih dari 0,05, di mana kombinasinya ini tidak berpengaruh nyata, seperti halnya pada available fosfat. Namun pada total nitrogen ini p-value-nya kurang dari 0,5 sehingga kombinasinya berpengaruh nyata. Nah, maka dari itu kita dapat simpulkan bahwa dari hasil uji Kruskal-Wallis, hanya pada nilai total nitrogen yang dipengaruhi signifikan oleh perlakuan kombinasi. Nah, setelah itu kita menguji menggunakan Dunn test, yaitu uji post hoc Dunn test dengan membandingkan antar perlakuan, yaitu menggunakan metode Bonferroni, yang mana kita lakukan untuk membandingkan perbedaan antar perlakuan kombinasi pada masing-masing variabel. Nah, kita enter terlebih dahulu, lalu kita ketik library FSA, kemudian kita enter, lalu kita ketik sesuai pada rumus ini, yaitu dan test, kemudian sesuai seperti ya, misal nih kita menggunakan redox dengan kombinasi, lalu kita ketik koma, kemudian kita ketik data sama dengan data analisis, dan koma, kemudian metodenya ini sama dengan Bonferroni. Nah, kita lakukan satu persatu.
dari redox, total nitrogen, hingga available fosfat. Nah, kemudian kita running. Nah, setelah kita running, datanya ini muncul bahwa kita bisa melihat hasilnya pada redox total nitrogen dan available fosfat ini memiliki nilai pH-nya ini lebih dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketiga dari variabel ini memiliki perlakuan kombinasi yang tidak ada perbedaan secara signifikan antar perlakuannya. Jadi meskipun kombinasi berpengaruh nyata pada total nitrogen, namun perbandingan antar perlakuannya tidak menunjukkan perbedaan secara signifikan. Nah, selanjutnya adalah analisis korelasi antara redox dengan nitrogen, redox dengan available fosfat, dan total nitrogen dengan available fosfat. Nah, caranya dengan rumus kita enter terlebih dahulu, lalu kita masukkan korelasi, kemudian kurang dari main core dot test, kemudian dalam kurung data yang kita analisis, lalu simbol dolar, kemudian variabel yang baru, lalu koma, data analisis, dan variabelnya. Jadi misal kita pertama menguji korelasi antara redox dan total nitrogen. Nah, jadi nanti rumusnya ini dengan korelasi antara redox 1 dengan N total 1. Nah, nanti kita lakukan hal yang sama pada redox dengan available fosfat dan total nitrogen dengan available fosfat. Kemudian kita setelah itu kita enter lagi, kita ketik print lalu dalam kurung korelasi untuk memunculkan data dari korelasinya. Nah, setelah itu kita dapat menyimpulkan dari ketiga hasil korelasi variabelnya bahwa pada pasangan variabel redox dan total nitrogen ini memiliki signifikasi yaitu tidak signifikan. Karena koefisien korelasinya ini negatif karena atau lemah, di mana kita bisa melihat bahwa ada tanda korelasi yaitu negatif. Maka dari itu korelasinya dikatakan lemah. Sedangkan pada redox dan available fosfat ini sama juga, karena dia juga memiliki tanda korelasinya negatif sehingga korelasinya lemah. Namun pada total nitrogen dan available fosfatnya ini menunjukkan tanda korelasi yang positif karena signifikansinya ini tidak signifikan namun sedikit di atas 0,05. Jadi korelasinya ini sedang atau baik. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari hasil analisis korelasinya bahwa hanya nilai total nitrogen dengan available fosfat yang menunjukkan korelasi positif sedang, walaupun secara statistik dapat kita lihat tidak signifikan. Nah, selanjutnya kita melakukan analisis regresi linear dengan menginstal atau mendownload terlebih dahulu di bagian tools, kemudian install package. Lalu kita mendownload dulu bagian GGP, lalu GGMesh. Nah, setelah ketiga ini terinstall, lalu kita akan mencoba untuk menganalisis regresi linear dengan menggunakan rumus, yaitu kita enter terlebih dahulu, lalu ggplot dalam kurung data, AS, lalu kita input X sama dengan data analisis, lalu simbol dolar, kemudian kita masukkan variabel yang pertama yaitu redox, lalu koma Y sama dengan data yang dianalisis, kemudian simbol dolar, lalu N total 1, kemudian dalam kurung dan ditambahkan hasil kopian. Jadi ini nanti kopiannya ada di Juknis. Nah, setelah itu kita running. Nah, kita lakukan satu persatu dari redox terlebih dahulu, kemudian redox terhadap P tersedia, lalu selanjutnya total nitrogen terhadap P tersedia. Nah, kita lakukan satu persatu sesuai dari rumus yang sebelumnya. Setelah itu nanti kita running. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari hasil regresi di bagian yang redox terhadap total nitrogen terlebih dahulu bahwa hasil korelasinya yaitu redox dapat diduga dari total nitrogen dengan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,779 min 0,00113 X dengan koefisien determinasi atau R kuadratnya yaitu sebesar 0,04. Nah, jadi dapat kita simpulkan pada koefisien determinasi dan arah korelasi pada redox terhadap total nitrogen yaitu memiliki nilai yang negatif sehingga korelasinya lemah.
Nah, selanjutnya, hasil regresi pada redoks terhadap P tersedia dapat kita lihat dan kita bisa interpretasi regresi linearnya, yaitu redoks dapat diduga dari available fosfat dengan persamaan regresi ya sama dengan 4,32 di min 0,0181 X dengan koefisien determinasi atau R kuadratnya yaitu sebesar 0,03. Nah, jadi arah korelasinya memiliki sifat yang negatif sehingga korelasinya lemah. Sedangkan pada total nitrogennya terhadap P tersedia yaitu dapat kita simpulkan atau bisa kita lihat koefisien determinasinya 0,1. Jadi kita bisa interpretasi regresi linearnya bahwa total nitrogennya ini dapat diduga dari P tersedia dengan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 4,32 min 0,0181 X dengan koefisien determinan atau R kuadratnya 0,1 sehingga arah korelasinya ini positif. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pada semua hubungan ini menunjukkan korelasi yang lemah hingga sedang. Jadi pada redoks total nitrogen dan available fosfat ini menunjukkan arah korelasi yang negatif. Sedangkan pada total nitrogen dan P tersedia ini menunjukkan arah korelasi yang positif atau korelasi yang sedang. Nah, dengan arah negatif untuk redoks terhadap variabel lain dan positif antara total nitrogen dan available fosfat. Seperti itu. Jadi, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.